Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dosen tetap dari Studi S1 Farmasi, Sekolah Tinggi Teknologi Industri dan Farmasi Bogor. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan PDD UKTPT, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam rangka sertifikasi dosen tahun 2026. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan video pembelajaran dari salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah farmasetika. Baik, ini untuk profil saya sendiri, yaitu saya adalah lulusan dari S1 Farmasi dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1996, kemudian lulus profesi apoteker pada tahun 1997 dari Institut Teknologi Bandung juga, dan untuk studi S2 saya farmasi lulus tahun 2021 dari Universitas Indonesia. Salah satu mata kuliah yang saya ampu adalah mata kuliah farmasetika. Di sini kode mata kuliahnya adalah 11WK208. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang terdapat pada semester 2 dengan prasyaratnya adalah mata kuliah pengantar ilmu farmasi, termasuk rumpun mata kuliahnya adalah teknologi farmasi. Deskripsi mata kuliah farmasetika ini adalah berisi materi tentang obat dan penggolongan obat beserta ketentuan obat menurut farmakope, ketentuan umum resep mulai dari membaca resep, melakukan screening, membuat salinan resep, menghitung dosis obat dalam resep, menimbang dan menyiapkan obat hingga obat sesuai resep siap diberikan. Berbagai bentuk sediaan farmasi padat, semi padat, dan cair, beserta cara pengerjaan resep sesuai dengan bentuk sediaannya, serta cara pembuatan etiket obat. Pembahasan atau pembelajaran dilakukan melalui metode ceramah atau kuliah interaktif, diskusi, serta problem-based learning, serta studi kasus, latihan soal, kuis, dan sebagainya. Penilaian berupa tanya jawab, latihan, dan atau kuis pemecahan masalah pada sesi perkuliahan, tugas mandiri atau kelompok, berupa tugas biasa dan adalah tugas besar yang berupa tugas proyek serta ujian di tengah dan akhir semester. Untuk pembelajaran berfokus pada Student Learning Center. Untuk capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi yang dibebankan pada mata kuliah ini dilihat dari sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Untuk sikap yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika, kemudian menunjukkan sikap bertanggung jawab. Dan untuk pengetahuan, menguasai teori, metode, aplikasi ilmu dan teknologi farmasi, konsep dan aplikasi biomedik, konsep farmakoterapi, pharmaceutical care, pharmaceutical practice, serta pharmaceutical calculation, epidemiologi, pengobatan berbasis bukti, dan farmakoekonomi. Kemudian untuk pengetahuan juga yaitu P09 yaitu menguasai konsep teoritis berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kefarmasian, riset, dan pengembangan diri. Untuk keterampilan umum, yaitu ada dua, yaitu mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Untuk keterampilan umum, yang satu lagi yaitu mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Dan untuk keterampilan khusus yaitu mampu mengidentifikasi masalah terkait obat dan alternatif solusinya untuk mengoptimalkan terapi. Yang kedua, mampu menyiapkan dan atau meracik serta memberikan sediaan farmasi berupa obat, obat tradisional, kosmetik disertai penjaminan mutu sediaan farmasi. Dan keterampilan khusus yang ketiga yaitu mampu bertindak secara bertanggung jawab sesuai ketentuan perundang-undangan dan etika kefarmasian. Sedangkan untuk CPMK yaitu ada tiga,
CMPK yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar obat, resep, salinan resep, screening resep sesuai aspek etika dan regulasi kefarmasian. Yang kedua, mahasiswa mampu menghitung dosis, kebutuhan bahan, kemudian expired date, buy and use date, serta perhitungan sediaan cair secara tepat. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyiapkan dan meracik sediaan padat, semi padat, dan cair sesuai formula dan prosedur yang ditetapkan. Nah, untuk materi pembelajaran atau pokok bahasan, yaitu ada 14 pokok bahasan, sementara pertemuan yaitu dibagi menjadi 16 pertemuan. Pertemuan yang 1 sampai 7 itu adalah pertemuan awal, dan pertemuan 8 itu adalah diisi dengan UTS, ujian tengah semester, dan dilanjutkan dengan pertemuan kembali di 9 itu adalah materi selanjutnya sampai di pertemuan ke-15, dan pertemuan 16 adalah ujian akhir semester. Untuk pokok bahasannya itu yang pertama batasan dan penggolongan obat, kemudian ketentuan umum resep, salinan resep, dan screening resep, dosis obat, keempat ED dan BUD, kelima tentang pulvis dan pulperes, keenam pil dan tablet, ketujuh kapsul. Pertemuan setelah UTS dimulai dengan materi larutan, dilanjutkan perhitungan farmasi sediaan cair, kemudian suspensi, emulsi, salep, dan pasta, pertemuan ke-13 krim, dan terakhir adalah gel. Terakhir adalah dilanjutkan dengan ujian akhir semester. Ini adalah beberapa pustaka yang digunakan, yaitu ada pustaka utama dan pustaka pendukung. Ya, bisa dilihat yang terutama di sini salah satu pendukung utama. Pustaka utama adalah Farmakope Indonesia edisi 6 dan edisi 3. Kenapa masih menggunakan edisi 3? Karena di situ masih relevan terkait perhitungan dosis. Untuk pendukung, itu ada MIMS, ISO, Pornas, dan juga perundang-undangan bidang farmasi disertai jurnal-jurnal penelitian terkait farmasetika. Sedangkan media pembelajaran itu memperlihatkan perangkat lunak serta perangkat keras. Untuk perangkat lunak menggunakan Microsoft Office dan adanya e-kampus. Di sini adalah e-kampus yang biasa digunakan untuk presensi siswa, kemudian dosen, ya. Ada proses di situ adalah e-learning. E-learningnya dari STT Bogor. Kemudian yang terakhir, terkait aspek penilaian, itu dibagi menjadi yang pertama adalah aktivitas partisipasi sebesar bobotnya 10%, kemudian tugas yaitu berupa proyek besar, yaitu bobot evaluasi 40%, dan terakhir adalah kognitif pengetahuan di sini mencakup kuis 10%, kemudian UTS 20%, dan UAS 20%. Nilai akhir total adalah 100%. Sementara nilai absolut yaitu ada nilai A, A minus, B plus, B minus, C plus, C, D, dan E, ya, dengan bobot seperti terlihat di ini. Itu sampai terakhir di aspek penilaian. Ya, berikut saya silakan saya akan memaparkan video pembelajaran dari salah satu materi, yaitu di pertemuan ke-7, materi tentang perhatikan sediaan obat atau resep dalam bentuk kapsul. Kenapa saya menampilkan video pembelajaran ini? Karena ini merupakan materi yang eh, bobotnya tinggi dibandingkan dengan yang lain, ya. Sementara sebenarnya bobotnya hampir sama dengan yang perhitungan dosis, ya, karena umumnya kapsul itu dalam diracik isinya adalah dalam bentuk pulperes atau granul atau hal lainnya, ya. Ada hal-hal yang harus dikuasai oleh mahasiswa. Silakan, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat kembali bertemu dengan Ibu di mata kuliah farmasetika, ya. Materi kali ini di pertemuan ke-7 kita akan membahas meracik obat dalam bentuk sediaan kapsul, ya. Sebelum materi dimulai, silakan kalian isi dulu presensi di e-kampus, ya, di pertemuan ke-7. Oke, sudah? Sudah, Bu. Nah, oke, ya. Ke materi hari ini, ya, kita mengulang kembali materi sebelumnya, yaitu minggu ke-5 dan ke-6 terkait pulvis, pulperes, pil, dan tablet. Ya, ayo siapa yang masih ingat itu apa bedanya pulvis dan pulperes?
kan sudah jelas ya bentuknya, biasanya kecil bulat ya. Kalau tablet itu adalah biasanya bentuknya lebih besar ya, kemudian prosesnya itu ada proses granulasi ya, kemudian dia dicetak atau dikemas ya. Oke, kita lanjutin. Sebelum melanjutkan, kita mengingatkan kembali ya, Ibu mengingatkan bahwa CPMK dari mata kuliah farmasetika itu yang pertama itu menguasai konsep batasan obat, resep, dosis ya, kemudian menguasai penggolongan obat, aturan pakai, dan yang ketiga itu mampu memahami bentuk sediaan obat padat, semi padat, dan cair. Nah, kapsul di sini berarti masuknya ke mana? Bentuk sediaan padat ya. Nah, sekarang yang sub CPMK berarti ini adalah terkait materi hari ini, yaitu kapsul ya. Jadi mahasiswa itu mampu ini memahami definisi serta keuntungan dan kerugian sediaan kapsul, kemudian memahami jenis-jenis kapsul, bahan penyusun, prosedur, peracikan, dan pelunasan kapsul ya. Dan yang terakhir itu adalah meracik dan mengemas obat dalam bentuk kapsul ya. Oke, paham semuanya ya? Nah, sekarang kenapa dibuat kapsul? Ya, kita lihat dulu dari definisi kapsul ya. Kapsul itu dalam bahasa Latinnya adalah dari istilah kapsula ya, kotak kecil ya. Definisinya sediaan padat, terdiri dari obat dalam ya, maksudnya dalam bentuk cangkang keras atau lunak yang dapat larut ya. Cangkang ini umumnya terbuat dari gelatin, tetapi dapat juga terbuat dari pati atau bahan lain yang sesuai ya. Nah, kelebihannya yang jelas di sini sudah ada ya, menutupi rasa dan bau bahan obat yang tidak enak, kemudian memudahkan penggunaan ya, ini dibandingkan dengan sediaan sepuh ya. Juga mempercepat penyerapan dibandingkan sediaan pil dan tablet ya. Kemudian kapsul gelatin keras itu cocok untuk peracikan karena dosis dan penyimpanan itu akan tergantung kepada kelembaban ya. Kapsul bisa jadi lunak atau kapsul jadi rapuh dan mudah pecah ya. Jadi itu adalah salah satu kekurangannya. Jadi harus diperhatikan adalah penyimpanannya. Oke, ini ada macam-macam jenis sediaan kapsul ya. Tadi kapsul keras, kapsul lunak, kemudian cara pemakaian, ada juga yang tujuannya. Yang kita bahas ini adalah tujuan untuk manusia. Ya. Ini ya jenis-jenis kapsulnya, kapsul keras, kapsul lunak. Ya. Di sini bahan dasarnya, ini kalau yang keras itu ada pengerasnya, biasanya dari gula. Dan keduanya antara kapsul keras sama kapsul lunak itu ada kandungan air. Yang membedakan biasanya kandungan airnya itu malah lebih besar yang kapsul keras. Ya. Di sini kalau membedakan kapsul adalah seperti kecil. Ya. Ini adalah kapasitas kapsul gelatin dalam bentuk miligram. Ya. Ini sebagai contoh acetaminophen itu apa? Asetamol ya. Kalau ukurannya 00 dia mengandung sampai 1100 mg. Yang terkecil itu hanya 130 mg ya. Ini yang lainnya silakan kalian nanti pelajari ya. Nah ini ya contohnya, ini untuk manusia, hewan, kemudian ada yang untuk reptil. Nah ini contoh dari cangkang kapsul lunak ya. Ini contohnya kalau di pasaran cangkang kapsul lunak itu adalah vitamin ya. Vitamin apa contohnya? Vitamin E ya, kemudian vitamin minyak ikan, vitamin A ya. Oh, banyak ya bedanya cangkang kapsul keras sama lunak. Nah apa? Jadi kalau kapsul keras itu kayak ada dua bagian, itu ada bagian badannya sama bagian penutupnya. Yang isinya itu kayak sabut kering, granul gitu. Kalau misalkan kapsul lunak itu nggak ada bagian-bagiannya tuh, jadi isinya itu biasanya cairan kayak minyak gitu. Oke, betul ya. Ada yang menambahkan? Kalau udah paham semua pendapat? Oke ya. Oke, berarti udah paham ya. Kita lanjut ke berikutnya.
ukuran partikel itu yang pertama yang harus dilakukan. Ya. Kemudian pencampuran, pemilihan ukuran kapsul, pengisian kapsul, sama membersihkan kapsul. Untuk pengecilan ukuran partikel itu bisa diulah ya pakai spatula. Kemudian cara pengerusan digerus ya jadi kecil ukurannya. Cara pengayakan ya diayak gitu ya. Jadi cara penggulingan biasanya pakai botol ya. Jadi kayak nah itu pencampuran. Nah ini yang terpenting pemilihan ukuran kapsul. Tadi ukurannya dari ukuran sampai oke ya. Nah, kapsul keras ini umumnya untuk serbuk dengan bobot 65 mg sampai 1 gram. Bila bobot kurang, itu tambah bahan inert diet kurang lebih 75%. Jadi kapasitas kapsul yang minimal. Nah, bila bobot lebih, itu masukkan ke dalam 2 atau lebih kapsul. Nanti tinggal di konversi adalah cara pakainya ya, cara minumnya. Nah, ukuran kapsul sesuaikan dengan umur pasien. Nah, menentukan ukuran cangkang kapsul itu adalah istilahnya metode rule of seven ya. Jadi ada 7 ya. Dan jangan lupa kalau penulisan gram itu jangan disingkat dengan GR. Ya, G aja, karena kalau GR itu sama dengan grain, sama dengan 65 mg. Ya. Nah ini lanjut ya, tadi kan kapsul apa bahannya sudah dimasukkan ke dalam kapsul, otomatis kan ditutup ya, seperti tadi Gina bilang ada badan, ada kepala yang ditutup. Nah setelah selesai itu adalah membersihkan kapsulnya. Nah membersihkannya bisa dengan kain kasar atau tisu kering, kemudian atau dengan kain kasar dan tisu yang dibasahi alkohol. Yang tujuannya apa? Jelas di sini. Kapsulnya jadi bagus ya penampilannya. Kemudian menghilangkan sisa bahan obat di luar dinding kapsul. Ya, untuk mencegah rasa dan bau kurang enak atau rusaknya dinding kapsul. Ya, ini tadi prosesnya ya sampai jadi meracik obat dalam bentuk sediaan kapsul sampai dibersihkan. Oke, kita masuk ke yang tadi metode rule of seven. Nah, itu caranya gimana? Pertama, hitung bobot bahan obat per kapsul. Ya. Kemudian ubah bobot bahan obat menjadi satuan grain. Ya. Grain itu setara dengan 65. Ya. Jadi kapsul misalkan ya, bobot campuran obatnya udah dimasukin, misalkan paracetamol berapa, ini berapa. Itu bobot obat per kapsul. Ya. Oke, kalau udah paham. Oh ya, ini sebelum lanjut ya kita ke latihan. Ini ada pembuatan kapsul dengan bahan yang bersifat khusus. Di sini ada bahan obat yang higroskopis. Ya, tahu higroskopis itu apa? Ya, dia bisa menyerap air ya. Dan dari tulisan malah dia mengeluarkan. Ya, jadi malah si kapsulnya kalau higroskopis dia dilembab ya, kalau dia tulisan bisa jadi kering, rapuh jadinya ya. Nah ini bisa disekap ya dengan bahan MgCO3 atau MgO. Kurang lebih 1 grain per kapsul. Tadi 1 grain itu setara dengan berapa? 65 mg. Ya, oke. Kemudian bahan obat yang merupakan campuran eutectic. Ya ini sama ya. Ini kan masing-masing bahan dengan bahan inert. Ya bahan inert itu bisa MgCO3, MgO ya, atau kaolin. Kemudian atau yang kedua dibiarkan terjadi eutectic, kemudian dikeringkan dengan bahan inert. Ya. Oke, yang ketiga nih ya, bahan obat tak tercampurkan. Ya, sekat dengan bahan inert ya, atau buat pil dalam kapsul atau buat kapsul dalam kapsul. Jadi di dalam kapsul itu ada kapsul. Ya, ini ada pil ya. Nih, atau ini ada kapsul lagi. Nah, yang pil dalam kapsul, kapsul dalam kapsul ya. Oke ya, berarti ini karena obatnya tak tercampurkan. Ya. Oke, paham sampai sini? Oke ya. Terakhir, kata kita selesai ya. Kita buat etiket dan label. Ya. Etiket
dilihat juga resepnya seperti apa wadahnya. Nah kalau yang ini wadah dan penyimpanan itu ya sesuaikan biasanya. Bukan yang lain Bu. Sama silakan. Tadi ada kata otentik otentiknya. Oh, otentik. Ya. Ada yang tahu? Belum ya. Oke, jadi otentik itu ya adalah kondisi di mana dua barang titik leburnya akan lebih rendah dari titik lebur masing-masing si bahan tersebut. Misalkan karpet sama mentol ya. Nah, karpet sama mentol itu kan masing-masing punya titik lebur. Titik leburnya misalkan 160, misalnya 158. Tapi ketika keduanya dicampur, itu titik lebur menjadi rendah. Sehingga apa yang terjadi kalau dicampur keduanya akan mencair. Ya makanya tadi bisa disekat masing-masing atau dibiarkan otentik kemudian ditambah bahan ini. Ya, ini ada dua. Ya. Oke, paham? Oke. Nah, selanjutnya kita ini ya. Ini ada beberapa lakukan ya. Ini dibuat 25 kapsul ya. Berarti tinggal dihitung dikonversi ke 25 ya. 25 dikali 25 ya. Untuk yang vitamin C ya. Kemudian tiamin kali 25 ya. Nah, berat bahan obat per kapsul berarti kali jumlah ya. Iya. Nah, jadi 52. Nah, jika dimasukkan ke cangkang nomor 5, kapasitasnya adalah 2,5 gram ya. Ini bukan gram ya. Nah, itu setara dengan 162. Nah, ini perlu ditambah bahan pengisi per kapsulnya ya. Sini ya. Jadi ini nanti dibulatkan menjadi 110. Nah, untuk 25 kapsul berarti ini adalah 25 dikali 100 ya. Oke, ini kalau untuk pembuatan silakan di tahap peracikannya ya. Ada ditimbang ya, dan terus dan sebagainya ya. Nanti lebih detail kita di praktikum. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Kalau tidak pertanyaan, kita lanjutkan dengan kuis. Ya. Silakan disimak dulu, kalian kerjakan. Ya. Oke, semuanya sudah selesai latihannya? Ya. Coba ini Alfian ke depan ya. Bagaimana cara untuk nomor 1 aja ya? Jadi cangkang kapsul berapa yang dipilih? Ya. Silakan. Izin pakai kalkulator ya Bu. Pertama itu dihitung dulu ya Bu, ya semuanya. Baru dibagi 10 karena yang mau dibuatnya 10 kapsul. Dikonversi ke miligram ya Bu, jadi 158 miligram per kapsul ya Bu sini. Per kapsul. Ya, Jadi per kapsul. Benar nggak Bu? nah, kita lihat tuh. Jadi cangkang kapsul berapa? Jadi kalau berdasarkan berat per kapsulnya ini, pakai cangkang kapsul nomor 3. Ya, itunya bisa dibagi dulu ke dalam Bentuk dibagi ya. Ya. Ya, jadi bagi berapa? 65. Ya, 65. Ya. Ya, jadi cangkang kapsul yang diambil adalah nomor 3. Ya, oke, terima kasih Kak Alfian. Ya, semuanya paham ya? Nanti pahami lebih dalam ya dengan melihat buku acuannya. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Ya, karena ini pertemuan ke-7, nanti di minggu depan kita UTS